Hari ini kita mau ketemu klien kita yang namanya Yandi. Yandi? Ada apa dengan Yandi ini? Jadi Yandi itu minta tolong sama tim karena dia merasa ada yang aneh sama istrinya. Dia merasa istrinya itu ada main di belakang dia dengan orang lain. Terus kita ketemuan sama Yandi ini di mana? Nah, kita udah janji ketemuan di rumah dia. Di rumahnya? Tadi gue udah kasih alamat ke Mas Bas, ini kita lagi menuju ke sana. Assalamualaikum. Bu, mau nanya rumahnya Pak Yandi tahu? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Oh ya udah, makasih ya Bu ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Misi Pak, mau nanya Pak, tahu rumahnya Pak Yandi nggak Pak? Yandi. Iya Pak Yandi. Oh ya rumahnya warna itu. ungu. Oh ya, makasih banyak ya Pak ya. Misi Pak, assalamualaikum. Mas Yandi, halo. Halo. Ini kenalan teman saya. Halo, saya Fatia. Ini bukannya kita janjiannya besok ya? Bentar Mas. Apa sih? Kita baru telepon-teleponan. Itu siapa sih? Nggak tahu, istrinya mungkin. Jadi gimana nih? Kok tiba-tiba nih hari ini gimana ceritanya nih? Padahal terakhir kan kita informasinya besok. Kan kita tadi pagi udah telepon-teleponan katanya hari ini. Mas lupa ya? Mas udah telepon Mario loh tadi pagi. Oh, gimana? Sorry, saya lupa. Kayaknya tadi mau pergi, nggak apa-apa nih. Iya memang saya sudah janjian sih sebenarnya. Cuman oke lah, sudahlah. Gimana kalau kita ngobrol masalah yang saya sudah pernah utarakan itu bagaimana sekarang? Mas, Mbak, silahkan duduk. Silahkan duduk, mari. Jadi seperti yang pernah saya bilang, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya adalah dari istri saya. Jadi bagaimana kalau saya akan kasih tahu informasi mengenai tempat kerja istri saya itu di pabrik, tepatnya di wilayah Cisarua. Mungkin kita bisa ke sana nanti. Coba deh Mas jelasin sama kita sebenarnya permasalahan yang ingin dibantu itu seperti apa. Jadi gini Mas, saya dan istri saya itu sudah menikah sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Sekitar 10 tahunan. Saya memiliki anak satu. Tetapi saya merasa akhir-akhir ini istri saya itu sikapnya berubah. Dan saya mencurigai kalau istri saya ini selingkuh. Memang saya tidak melihat secara langsung sih gitu. Saya mendengar dari beberapa orang teman saya gitu ya, itu istri saya itu jalan dengan orang lain, laki-laki maksud saya itu. Saya sebagai suami sebenarnya sangat terpukul mendengar berita itu gitu ya. Teman saya bilang istri saya itu berpegangan tangan. Mas Yandi ini pernah menanyakan langsung nggak sama istri Mas? Maksudnya Tentang kabar-kabar yang Mas dapat dari teman-teman Mas. coba meluruskan masalah dengan ngobrol baik-baik sama istri, pernah belum? Istri saya selalu menghindar dan dia lebih marah lagi. Padahal saya berusaha untuk berbicara baik-baik. Oh, oke. Jadi hal itu yang memicu Mas semakin curiga sama istri dan minta tolong sama kita akhirnya. Iya. Dan kita sih minta karena di sini kita ngebantuin Mas. Kalau bisa, Mas sejujur-jujurnya sama kita biar kita tahu permasalahannya tuh, inti permasalahan sebenarnya itu apa, ya kan? Oke, nanti saya akan
katakan apapun yang Mas perlu tahu, saya akan katakan semua. Ya udah, ini sekarang kita mau menuju tempat kerjanya istrinya dari Mas Yandi buat memulai pencarian hari ini. Tadi kita juga udah dengar cerita-cerita permasalahannya Mas Yandi. Ya memang sebenarnya gue pribadi sih ngerasa ada indikasi sih, karena tadi sempat menyebutkan sempat pegang tangan. Ya cuman kita nggak boleh berburuk sangka dulu, kita nggak boleh seuzon dulu. Ya semoga sih pikiran kita salah ya. Kita cuma berdoa yang terbaik aja buat Mas Yandi. Mas Yandi ya. Ini Mas, ini dia nih Mbak. Ini kantor. Oh ini kantornya. Iya, ini kantor. Ini Jaya Garmen. Iya. Oh tidak. Gue sebagai administrasinya di sini. Sebagai Staf admin. Iya, paham. Kita tunggu di sini aja. Iya, kita lihat aja. Nggak perlu kita turun. Mas. Siapa tuh? Nah, itu tuh. Nah, itu istri saya tuh baju merah. Oh itu istri Mas. Iya. Nah itu laki-laki tuh. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tono itu. Nah, benar. Mereka lewat sini nih. Tahu lagi. Nah, tuh. Nah, dia tuh. Aduh jujur. Dia kemana nih? Mas, ikutin. Coba lu telepon deh, Oke, bentar, bisa. Nggak diangkat. Cobain lagi. Nggak diangkat nih. Ini dulu dari kebiasaan. Udah istighfar. Walaupun ya, dia di luar, walaupun dia naik motor, kalau saya yang telepon, pasti diangkat. Dan dia bilang, Mas saya lagi di motor atau Mas saya lagi di jalan. Tempat makan. Bener kan dia cuma mau makan? Iya, tapi nggak begitu juga. Kan ada saya suaminya juga. Iya, Apapun yang dia lakukan, Mas, harusnya dia bilang sama saya, nggak begini ceritanya. Nah, itu kan mereka sekarang udah duduk kan. Coba lu telepon deh. Masuk nggak? Oke, sebentar Mas, saya coba. Ini biasa aja sih. Mas, nggak diangkat lagi. Kayaknya di silent deh, soalnya dari tadi dia kayaknya nggak megang Iya, handphone. bener kan nggak megang handphone. Iya. Iya, tapi ini Ya coba lagi aja. Lu tenang dulu. biasa-biasa ini gini. Lu tenang. Lu coba telepon aja lagi. Ya kan cuma bercanda. Mesra banget gitu. Saya sudah nggak sabar ini. Saya udah nggak sabar. Mas. Ngapain? Ngapain sih Lu Mas? di sini aja dulu. Itu kan mereka cuma ngobrol-ngobrol aja biasa, nggak ada hal aneh. Lu tenang dulu, jangan kebawa emosi. Ini kan tempat lu juga lu Wah jadi ribut gede nanti. Mas, dia itu istri saya, bukan pacar saya. Ya kita ngerti Mas, kita di sini. Mas. Mas. Aduh. Mas. Ngomong lagi. Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan? Hah? Saya lihat dari sana kalian pegangan tangan. Apaan nggak apa-apaan? Sudah jelas-jelas dilihat, saya lihat di mata kalian. Kalian pacaran atau bagaimana? Jangan ngomong sembarangan ya. Apaan saya ngomong sembarangan? Bukti sudah ada. Kamu siapa? Coba dijelasin baik-baik ya. Enggak, saya mau tanya. Kamu siapa? Mas. Sana kamu. Berhenti lah, berhenti. Kamu dengar ya, dia ini cuma teman buat saya nggak lebih. Kalau teman ngapain kamu melakukan seperti ini? Kenapa? Ini teman sama saya, Mas. Ya terus kenapa kamu nggak bilang sama saya? Apa salahnya nih? Kamu? Teman lama, ngobrol bareng. Mas. Apa salahnya? Kita bicara di luar. Oke, kita bicara di luar. Mas, Gini, jangan kasar sama istri dong Mas. Ayo,
ngobrol di luar aja, ngobrol di luar aja. Enggak, Mas. Dengan seperti ini dia bikin saya malu. Iya, maksudnya ngobrol di luar aja. Saya bilang sama kamu ya. Kamu gimana sih ngejadi kasar jadi orang dong? Cepet. Kasar banget sih. Gak kayak caranya dong, Mas. Ngomong baik-baik. Mbak. Gini Mas, saya jelasin dulu. Saya ini temennya dia. Sudah lama saya kenal dia, teman sekolah saya. Tapi buat apa kalian pegang-pegangan tangan di situ? Saya baru masuk kerja Mas. Saya ketemu dia, terus saya traktir. Kamu mau pegangan tangan sama dia? Kita gak pegang tangannya, Mas. Kamu tuh kata-kata kotor. Coba deh, tadi kita ngeliat juga ada kayak pegang-pegang tangan, dijelasin baik-baik deh. Sebenarnya ada apa tadi? Bener kan? Nggak ada. Bener Nggak kan? ada apa-apa. Dengerin dulu deh, dengerin dulu. Kita tadi ngobrol biasa. Ngobrol biasa terus kita nanya dia jam berapa. Udah ya. Intinya, perlakuan kamu kayak gini bikin saya malu. Mbak. Kamu, Mbak, di sini. Mbak, ngobrol baik-baik dulu, Mbak. Mbak. Ayo kejar ya. Kita dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa bicara baik-baik. Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Mas, Kalau kamu baik-baik, pinggir jalan. itu caranya. Udah samperin orang, udah nyiram orang, baik-baik kamu tanya. Ya kayak gitu caranya. Mbak, sama Mas, nggak tahu kan kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Cukup. Kamu mau kemana? Mbak, ini kita pulang bareng aja, Mbak. Mbak pulang bareng aja, Mbak. Mbak. Mbak, Gimana nih? Mbak, kita antar pulang aja, Mbak, bareng-bareng, Mbak. Nggak enak, Mbaknya mau gimana? Kita bicara baik-baik. Mbak. Please. Astagfirullahaladzim. Please. Mbak. Gimana sih? Kok malah ikut Mbak, dia? Mbak. Kamu mau kemana? Yo. Mbak, udah, jangan ditarik, bahaya malahan. Udah biarin aja. Astagfirullahaladzim. Kan? Bener kan? Iya, tapi Apa yang saya bilang? ya tapi gak kayak gitu caranya dong. Kita bisa tanya baik-baik loh, Mas. Apa? Apanya lagi yang ditanya Lah, baik-baik? kan tadi udah dijelasin. Lu nyiram kayak begitu sampai Kena orang pengunjung, juga. tau nggak? Kalau Mas di posisi saya mungkin akan bisa bertindak lebih Tapi daripada dari itu. awal udah kita bilang, tolong emosinya diredam. Ini yang maksud kita emosi itu ini. Yuk. Ya udah masuk dulu aja, masuk mobil aja. Nggak enak diliatin banyak orang soalnya. Masuk sih. Astagfirullahaladzim. Lu siram orang. Lu malah hampir mau pukul kayak gitu tadi. Astagfirullahaladzim. Apalagi di tempat umum kan. Pengunjung aja tadi pada keganggu kan akhirnya. Justru itu loh, Mas. Justru itulah kelakuan menurut saya itu yang tidak wajar. Karena dia itu tidak seperti itu. Enggak seperti itu, Mas. Saya 10 tahun menikah sama dia, saya lebih tahu dibandingkan Mas. Jadi kalau apa yang saya lakukan Mas tadi lihat itu, menurut saya sih wajar-wajar aja gitu. Walaupun mohon maaf, walaupun tidak pantas. Saya sekali lagi minta maaf kepada Mas. Saya benar-benar minta maaf. Saya lepas kontrol, benar-benar lepas kontrol. Udah ini udah kejadian ya, udah mau gimana lagi kan, udah sebut. Ya udah mending gini aja, lu tenangin diri dulu. Udah mending kita sekarang sholat dulu aja. Biar lu juga makin adem, pikiran lu nggak kacau. Gimana, kita sholat dulu aja ya? Oke. Sekarang kan habis sholat udah tenang kan pasti. Jadi gimana, kita antar pulang aja? Saya nggak mau. Kok nggak mau, Mas? Saya nggak mau. Kok nggak mau? Saya pengen
kita ke rumah Ramdhani. Ramdhani, siapa lagi Ramdhani? Yang tadi? Bukan. Ramdhani itu salah satu lelaki yang dekat dengan istri saya juga. Jadi selain yang tadi itu ada lagi? Iya. Deket gimana? Temenan juga kayak tadi. Tadi kan cuma teman, cuma sebatas teman dekat kan, mereka nggak ada hubungan apa-apa. Dan ini masalah lagi ntar. Iya. Saya yakin enggak. Jadi saya mau putuskan kita ke rumah Ramdhani. Kalau Mas sama Mbak gak mau mengantarkan, biar saya sendiri. Ya bukan gitu Mas, ya, kita mau nganterin. Di sini kan kita nemenin Mas dari awal, kita bilang kita di sini bantuin Mas. Hanya tolong sejujur-jujurnya cerita sama kita, terbuka sama kita. Kita kan gak tahu Ramdhani itu siapa, jangan sampai kita asal nuduh lagi, ribut lagi. Gini deh, lu kenal Ramdhani nggak sebenarnya? Saya taunya Ramdhani itu dari teman-teman saya. No, kan berarti cuma dari omongan kan? Lu belum pernah ketemu langsung sama orangnya? Iya, memang saya belum pernah. Tapi kan tidak ada salahnya kita akan datangi.